Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Ibu pimpin langsung ya. Sudah siap? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Ketut Widiantari. Alasannya kenapa? Tanpa alasan. Sudah berapa hari Widiantari tidak sekolah? 2 hari. Sudah ada yang ke rumahnya? Belum? Siapa yang rumahnya dekat dengan Widiantari? Ayu. Nanti Ayu bisa datang ke rumahnya Widiantari, tanyakan kenapa dia tidak sekolah, tanyakan juga kepada orang tuanya. Kalian ajak teman-teman kalian buat rajin sekolah ya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai SPT. Sudah ada yang belajar tadi malam? Belum? Seharusnya kalian belajar dulu tadi malam untuk mempersiapkan pembelajaran pada hari ini. Karena lebih baik kalian belajar 1 halaman saja per hari daripada kalian belajar 1 buku tapi cuma 1 hari. Lanjut ke materi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai pajak. Anak-anak, pajak itu merupakan kewajiban masyarakat. Dengan masyarakat ikut serta membayar pajak, maka masyarakat telah ikut serta berperan dalam pembangunan nasional. Namun kenyataannya anak-anak, masih banyak wajib pajak yang salah dalam penyetoran pajaknya. Dengan itu, maka dibutuhkanlah SPT sebagai surat imbauan kepada mereka bahwa mereka telah salah menghitung pajaknya. Surat pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam memperhitungkan pajaknya yang terutang. Baik itu objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang berdasarkan dengan perundang-undangan perpajakan. Anak-anak, SPT ini terdiri dari 2. Yang pertama ada SPT massal, yang kedua ada SPT tahunan. SPT massa ini merupakan surat pemberitahuan pajak untuk 1 masa pajak. Di mana SPT massa digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. SPT masa ini terbagi dengan berapa jenis anak-anak. SPT masa ini yang pertama itu SPT masa untuk PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Disertai dengan kelengkapan SSP dan bukti pemotongan atau pembayaran, serta daftar bukti pemotongan atau pembayaran. Yang kedua adalah SPT untuk PPh pasal 25. Bagi wajib pajak yang belum mengisi SPT dan wajib pajak yang sudah mengisi SPT, disertai dengan kelengkapan surat bukti pembayaran pajak. Yang ketiga adalah SPT untuk PPN dan PPNBM yang disertai dengan bukti pembayaran dan faktur pajak masukan. Yang kedua anak-anak adalah SPT tahunan. SPT tahunan ini merupakan surat pemberitahuan dalam 1 tahun pajak yang digunakan oleh orang pribadi, maksudnya adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam penyetoran pajak terutangnya.
SPT tahunan ini anak-anak dibagi menjadi 3. SPT PPH untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, serta wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, SPT tahunan ini disertai dengan kelengkapan yang harus dipenuhi. Pertama adalah daftar neraca dan laporan laba rugi. Ini digunakan untuk wajib pajak yang menggunakan pencatatan secara lengkap. Nah, yang kedua adalah ringkasan peredaran bruto. Ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang menggunakan pencatatan. Nah, yang ketiga adalah SSP atau bukti pembayaran pajak terakhir. Ini merupakan pasal 29. Dan yang terakhir adalah permohonan penggunaan norma perhitungan untuk tahun pajak selanjutnya. Nah, anak-anak perlu diperhatikan bahwa penyampaian SPT ini memiliki batas waktu. Nah, batas waktu yang ditentukan itu untuk SPT masa adalah 20 hari, paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak. Nah, yang kedua SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, yang ketiga anak-anak itu SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, meskipun pemerintah itu sudah menetapkan batas waktu penyampaian SPT, namun mereka memberikan kelonggaran kepada wajib pajak dalam penyampaian SPT-nya dengan melakukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Nah, permohonan penundaan penyampaian SPT ini anak-anak dilakukan oleh wajib pajak yang menginginkannya dan dilaporkan atau permohonannya diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dengan beberapa kelengkapan. Yang pertama adalah alasan-alasan mengapa wajib pajak menunda penyampaian SPT-nya. Yang kedua anak-anak adalah surat pernyataan mengenai perhitungan pajak terutang untuk sementara. Nah, yang ketiga adalah bukti pembayaran pajak terutang yang didapat dari perhitungan sementara. Nah, apabila permohonan wajib pajak sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun pembayarannya itu tidak sesuai dengan pajak terutang, dikarenakan perhitungannya tidak sesuai dengan pajak terutang yang sebenarnya, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% dari total jumlah pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak sampai wajib pajak itu kembali membayar pajak terutangnya. Nah, bunga 2% ini diberikan sebulan ya, sampai wajib pajak membayarkan. Nah, dari sana apakah ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan? Tidak ada. Dapat dipahami ya berarti? Iya. Ibu lanjutkan. Nah, dalam pengisian SPT itu harus sesuai dengan syaratnya. Dan isinya juga harus lengkap. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah jumlah pajak terutang yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau melalui pihak lain. Nah, yang ketiga adalah jumlah pajak terutang yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik itu kekurangannya atau kelebihan bayarnya. Nah, jika hal ini sudah diperhatikan oleh wajib pajak, maka peneliti akan meneliti SPT
yang sudah disampaikan. Nah, ada syarat bahwa SPT itu sudah dapat memenuhi prosedur. Nah, syarat pengisian SPT ini ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah jelas, dan yang ketiga adalah lengkap. Nah, apa yang dimaksud benar dalam pengisian SPT ini? Ada dari kalian yang bisa menjawab? Ya, Mei? Ya. Salah satunya yang disampaikan Mei adalah benar dalam perhitungannya. Benar yang disampaikan Mei. Lalu yang kedua adalah benar objek pajak yang dimiliki dan sesuai dengan yang disampaikan. Nah, yang ketiga, anak-anak, benar dalam mengisi kolom di dalam formulir SPT. Nah, yang terakhir adalah benar dalam pengkreditan atau pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak itu sendiri atau melalui pihak lain. Nah, yang kedua, syaratnya adalah jelas. Nah, maksud jelas ini adalah tidak menimbulkan pengertian ganda atau pengertian lain oleh peneliti, agar penelitinya tidak menafsirkan yang lain atau penafsiran ganda. Nah, yang terakhir adalah lengkap. Nah, apabila SPT ini sudah benar perhitungannya, sesuai objek pajaknya dengan kenyataan, kolom formulirnya sudah sesuai, lalu pembayarannya sudah tepat dan sudah benar, namun SPT itu tidak ditandatangani, maka SPT itu tidak dianggap lengkap. Nah, maka semuanya harus sesuai sampai akhirnya SPT itu ditandatangani. Nah, sekian dari yang Ibu jelaskan. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Tidak, ya, tidak ada pertanyaan. Jadi Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Pertanyaan Ibu, coba kalian sebutkan apa saja yang menjadi perbedaan SPT masa dan SPT tahunan. Ibu beri waktu 3 menit dalam pengerjaan. Masing-masing siswa mengerjakan jawabannya dalam 1 lembar kertas. Dipersilahkan. Karena waktunya sudah habis, sekarang kalian bentuk kelompok. Kelompoknya dengan teman duduk saja ya. Nah, sekarang kalian diskusikan jawaban kalian dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu kalian 2 menit. Setelah selesai diskusi, untuk kelompok yang siap, presentasikan hasil diskusi kalian. Dipersilahkan. Anak-anak, waktunya sudah habis. Untuk kelompok yang sudah siap presentasi, silahkan maju ke depan. Ada? Sebelum Ibu tunjuk. Ya, Aris dan Tia, silahkan maju ke depan. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk temannya. Untuk kelompok yang lain. Ya, Purnami dan Ayu, dipersilahkan. Beri tepuk tangan untuk temannya. Untuk kelompok terakhir, siapa yang ingin maju? Ibu tunjuk ya. Yang di belakang, Palguna dan Putra, silahkan. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh yang sudah presentasi di depan oleh teman-teman kalian,
bahwa perbedaan SPT masa dan SPT tahunan itu ada beberapa. Yang pertama, perbedaannya adalah SPT masa itu disampaikan setiap akhir masa pajak. Jika SPT tahunan disampaikan setiap akhir tahun pajak. Nah, yang kedua perbedaannya yaitu SPT masa digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang pribadi itu sendiri, sedangkan SPT tahunan merupakan SPT yang disampaikan oleh orang lain yang menghitung pajak. Nah, ini contohnya adalah pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatakan bahwa pemberi kerja wajib memotong penghasilan atau gaji. Nah, yang terakhir perbedaannya adalah SPT masa itu terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, dan 26. Nah, sedangkan SPT tahunan ini terdiri dari SPT wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, serta wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, sekarang kalian semua masukkan bukunya. Ibu akan memberikan kuis. Pertanyaannya lisan ya. Siap? Cepat ya. Yang duluan angkat tangan yang ibu akan tunjuk. Yang pertama, pertanyaan ibu. Apa yang dimaksud dengan SPT? Ya, Ayu? Ya, tepat yang dibilang Ayu. Beri tepuk tangan temannya. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan syarat pengisian SPT. Ya, Pak Guna? Ya, tepat. Beri tepuk tangan untuk Pak Guna. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekian pembelajaran hari ini, karena waktunya sudah habis, bel istirahat juga sudah berbunyi. Untuk minggu depan kita lanjutkan mengenai NPWP. Jadi jangan lupa belajar di rumah. Silakan istirahat dan selamat pagi.